Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Renilda dari Program Studi Teknologi Pendidikan Semester 2. Di video kali ini saya akan membahas mengenai upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, konsep pemberantasan korupsi. Sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Yang kedua, upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal polisi oleh Gepeter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan lewat mass media atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Melihat pembedaan tersebut secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana, dan jalur non-penal atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Secara kasar, menurut Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penumpasan, penindasan, pemberantasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Dikatakan secara kasar karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Yang ketiga, berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan The Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Yang kedua, hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga, di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit sebagai Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Kemudian yang keempat, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Kemudian dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat DPR maupun di daerah atau DPRD. Pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Kemudian, untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi, dan
Nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses dan hasil kerja akhir perlu dikembangkan. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pemberantas korupsi. Kemudian di beberapa negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. Kemudian, pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Kemudian, lembaga swadaya masyarakat, baik tingkat lokal atau internasional, juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat electronic surveillance. Electronic surveillance adalah menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan, dan untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. Yang keenam, kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan kerjasama. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.